sahabat biologi, bertemu kembali dengan Ibu Devi Haryanti Umbara SPD. Kali ini kita akan membahas materi biologi kelas 10 tentang klasifikasi makhluk hidup. Sahabat biologi, apakah kamu tahu apa itu klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimiliki berdasarkan tingkatan tertentu yang disebut takson. Dan cabang dalam ilmu biologi yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Nah, sahabat biologi, sekarang kita cari tahu apa tujuan dan manfaat dari klasifikasi yuk. Tujuan dari klasifikasi: 1. Mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenali. 2. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan cirinya. 3. Mengetahui kekerabatan makhluk hidup dan mempelajari sejarahnya. Sedangkan manfaat klasifikasi: 1. Menyederhanakan objek studi biologi yang beraneka ragam sehingga lebih mudah untuk dipelajari. 2. Dapat mengetahui hubungan kekerabatan antara organisme satu dengan yang lainnya. Berikut kita akan bahas tentang dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Dasar-dasar klasifikasi yang pertama berdasarkan ciri-ciri fisik, yaitu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan persamaan ciri dari setiap makhluk hidup. 2. Ciri morfologi, anatomi, dan biokimia. Ciri morfologi adalah ciri yang nampak dari luar, misalnya morfologi bentuk paruh pada burung. Sedangkan ciri anatomi, contohnya adalah anatomi struktur tulang belakang pada hewan atau ada tidaknya kambium pada tumbuhan. Dan ciri biokimia seperti jenis enzim atau hormon yang dimiliki dan susunan asam nukleat. Yang ketiga, berdasarkan tempat hidup, cara hidup, dan manfaatnya dari makhluk hidup tersebut. Berikutnya kita akan membahas tentang macam-macam klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi sistem alamiah yaitu klasifikasi untuk membentuk takson-takson yang bersifat alami sesuai dengan kehendak alam. Hal ini dikemukakan oleh Aristoteles, di mana organisme dikelompokkan menjadi dua kingdom. Yang pertama kingdom Animalia, yaitu berdasarkan habitat dan perilaku, dan yang kedua Plantae, yaitu berdasarkan ukuran dan struktur. Yang kedua, klasifikasi sistem artifisial. Klasifikasi ini bertujuan praktis, misalnya berdasarkan manfaat dari organisme tersebut, contohnya pengelompokan tanaman hias seperti mawar, melati, kemudian kelompok tanaman obat, contohnya jahe, ginseng. Klasifikasi sistem artifisial dikemukakan oleh Carolus Linnaeus. Yang ketiga, klasifikasi sistem filogenetik, yaitu klasifikasi dengan melihat hubungan kekerabatan organisme tertentu berdasarkan proses evolusinya. Dikemukakan oleh Charles Darwin, di mana klasifikasi makhluk hidup secara filogenetik merupakan pengelompokan spesies atau jenis baru dengan cara analisis molekul, anatomi, morfologi, dan tingkah laku makhluk hidup, serta urutan perkembangan atau jauh dekatnya kekerabatan antara takson makhluk hidup tersebut. Terdapat 3 jenis klasifikasi filogenetik yang terdiri dari 1. Monofiletik, yaitu jika nenek moyang tunggal hanya menghasilkan semua spesies turunan dalam takson tersebut dan bukan spesies pada takson lain. Yang kedua, parafiletik, yaitu jika takson itu tidak meliputi spesies yang memiliki nenek moyang yang sama yang menurunkan spesies yang termasuk dalam takson tersebut. Dan yang ketiga, polifiletik, yaitu jika anggotanya diturunkan dari 2 atau lebih bentuk nenek moyang yang tidak sama bagi semua anggotanya. Yang keempat, klasifikasi sistem modern, yaitu berdasarkan hubungan kekerabatan organisme, ciri kromosom dan biokimia, serta perbandingan struktur molekul. Didasarkan pada sistem filogenetik, kemudian dikelompokkan dalam tingkatan takson, yaitu tingkatan kelompok makhluk hidup dari tingkat tertinggi ke tingkat terendah.
Anggota-anggota dalam tingkatan takson yang semakin tinggi mempunyai persamaan semakin sedikit. Sebaliknya, semakin rendah suatu tingkatan takson, maka semakin memiliki banyak persamaan. Berikut urutan tingkatan takson dari yang tertinggi hingga yang terendah. Yang pertama kingdom, 2 filum untuk hewan, divisi untuk tumbuhan. Yang ketiga kelas, berikutnya ordo, berikutnya family, genus, spesies, dan varietas. Yang pertama kingdom. Pengelompokan makhluk hidup pada tingkatan kingdom terbagi menjadi animalia, yaitu hewan, kemudian yang kedua plantae, yaitu tumbuhan, fungi, yang merupakan kelompok jamur, 4 monera, yang merupakan kelompok organisme uniseluler tanpa nukleus, dan yang kelima protista, yaitu kelompok organisme eukariotik yang mempunyai jaringan sederhana. Yang kedua tingkatan filum dan divisi. Filum digunakan pada takson hewan, sedangkan divisi digunakan untuk takson tumbuhan. Misalnya kingdom Animalia yang dibagi menjadi beberapa filum, antara lain filum Chordata, yaitu kelompok hewan yang memiliki notochorda saat embrio. Filum Echinodermata, yaitu kelompok hewan yang berkulit duri, dan juga filum Platyhelminthes untuk kelompok cacing pipih. Sedangkan pada tumbuhan, nama divisi tumbuhan tersebut menggunakan hakiran pita. Sebagai contoh ialah kingdom Plantae yang dibagi menjadi 3 divisi, yang terdiri dari Bryophyta, kelompok tumbuhan lumut, Pteridophyta, kelompok tumbuhan paku, dan Spermatophyta, kelompok tumbuhan berbiji. Tingkatan takson yang ketiga yaitu kelas. Anggota pada takson setiap filum atau divisi dikelompokkan lagi berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu. Nama kelas pada tumbuhan menggunakan akhiran yang berbeda-beda, antara lain Edoneae untuk tumbuhan berbiji tertutup, contohnya kelas Monocotyledonae dan kelas Dicotyledonae. Yang kedua, Opsida pada tumbuhan lumut, contohnya Hepaticosida, lumut hati, Anthoceropsida untuk lumut tanduk, dan Bryopsida untuk lumut daun. Yang ketiga, Sciae, yaitu pada tumbuhan alga, contohnya Xanthophyceae dan Basiloryophyceae. Tingkatan takson yang keempat yaitu ordo atau bangsa. Nama pada ordo terhadap takson tumbuhan biasanya menggunakan akhiran ales. Contohnya pada kelas Dicotyledonae yang memiliki beberapa ordo, yaitu sebagai berikut. Ordo Solanales, Cucurbitales, Malvales, Rosales, dan Asterales. Tingkatan takson yang kelima yaitu familia atau suku. Dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri tertentu, contohnya pada hewan menggunakan akhiran idae seperti Felidae untuk kucing, Canidae untuk anjing. Nama pada famili terhadap tumbuhan biasanya dengan menggunakan akhiran ACAC, sebagai contoh sebagai berikut, famili Solanaceae, kedua Cucurbitaceae. Tingkatan takson yang keenam yaitu genus atau marga. Anggota pada takson setiap famili kemudian dikelompokkan lagi menjadi beberapa genus berdasarkan suatu persamaan ciri-ciri tertentu yang lebih khusus lagi. Kaidah ataupun tata cara dalam penulisan nama genus tersebut yaitu dengan huruf besar pada kata pertama dan juga dicetak miring atau digaris bawahi. Contohnya ialah sebagai berikut, famili dari Poaceae terdiri atas genus sebagai berikut, yaitu Zea, merupakan genus dari jagung, Saccharum, genus dari tebu, Triticum, genus dari gandum, Oryza, kelompok dari padi-padian. Tingkatan takson yang ketujuh yaitu spesies atau jenis. Spesies ialah tingkatan pada takson paling dasar atau juga paling terendah, di mana anggota pada takson spesies mempunyai paling banyak persamaan ciri dan juga terdiri dari organisme yang juga melakukan suatu perkawinan secara alamiah. Kemudian dapat menghasilkan suatu keturunan yang fertil atau subur. Nama pada spesies terdiri dari 2 kata, yakni kata pertamanya dari genus, yang keduanya merupakan spesies tersebut. Adapun tahap-tahap dari klasifikasi yaitu yang pertama pengamatan sifat makhluk hidup,
yaitu melakukan identifikasi makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya, mengamati dan mengelompokkan berdasarkan tingkah laku, bentuk morfologi, anatomi, dan fisiologi. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup berdasarkan pada ciri yang diamati, hasil pengamatan kemudian diteruskan ke tingkat pengelompokan makhluk hidup. Dasar pengelompokannya adalah ciri dan sifat atau persamaan dan perbedaan makhluk hidup yang diamati. Dan tahapan yang ketiga adalah pemberian nama makhluk hidup. Merupakan hal yang penting dalam klasifikasi. Ada berbagai sistem penamaan makhluk hidup, antara lain pemberian nama dengan sistem tata nama ganda yang dikenal dengan binomial nomenklatur. Nah, sahabat biologi, demikianlah penjelasan materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Untuk menguji pemahamanmu, yuk kita kerjakan tugas berikut ini. Buatlah 2 klasifikasi pada hewan dan tumbuhan dengan urutan taksonominya. Semangat belajarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.